Keluarga besar Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto tengah berduka. Istri dari mantan Panglima ABRI yang kini menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan tersebut, Hajah Rugaya Usman Wiranto, telah berpulang ke rahmatullah. Almarhumah Rugaya Usman menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu, 16 November 2025, pukul 15.55 WIB di Bandung. Berita duka ini segera tersebar, membawa ucapan belasungkawa dari berbagai kalangan politik dan militer. Jenazah almarhumah kemudian dibawa menuju Jakarta dan disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Palem Kartika nomor 21, Kompleks Patiet Bambu Apus, Jakarta Timur. Jenazah dijadwalkan tiba di rumah duka sekitar pukul 22 WIB malam. Prosesi selanjutnya, jenazah direncanakan akan diberangkatkan menuju Solo, Jawa Tengah, pada keesokan harinya melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Almarhumah akan dikebumikan di tempat peristirahatan terakhir di Delingan, Karanganyar. Perjalanan cinta yang berawal dari kontes sekolah. Meskipun jarang terekspos media, kisah cinta dan perjalanan rumah tangga antara Wiranto dan Rugaya Usman menyimpan cerita unik. Dalam beberapa wawancara yang pernah dilakukan di masa lalu, istri Wiranto ini pernah mengisahkan titik awal perkenalan mereka. Pertemuan pertama Wiranto dan Rugaya terjadi saat Rugaya duduk di bangku kelas 1 SMA. Saat itu, Rugaya adalah siswi yang aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, mulai dari gerak jalan, lomba membaca puisi, hingga berpartisipasi sebagai peserta dalam ajang pemilihan ratu di acara-acara sekolah. Di salah satu kontes pemilihan ratu inilah takdir mempertemukan mereka. Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai seorang perwira muda, hadir sebagai juri menggantikan rekannya. Momen pertemuan di ajang bakat tersebut menjadi awal mula hubungan mereka yang kemudian berkembang secara alami dan serius. Salah satu kisah yang paling ikonik adalah perjuangan Rugaya melanjutkan pendidikan pasca lulus SMA. Rugaya mengakui bahwa ia tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah. Meskipun ada pihak lain yang bersedia membantu membiayai, ia khawatir hal tersebut akan menimbulkan utang budi di masa depan. Dalam situasi dilematis tersebut, Rugaya menyampaikan satu permintaan penting kepada Wiranto. Ia bersedia menikah, dengan satu syarat agar Wiranto kelak bersedia membantu membiayai pendidikannya. Wiranto menyanggupi janji tersebut. Janji sederhana yang syarat makna itu kemudian menjadi fondasi bagi pernikahan mereka yang dilangsungkan pada 22 Februari 1975. Setelah menikah, Rugaya pun menempuh pendidikan di Fakultas Hukum di Jember, sementara Wiranto menjalankan tugas militernya. Sebagai istri seorang tokoh militer dengan karir cemerlang hingga posisi pejabat negara, Rugaya Usman memegang peran yang sangat penting dalam mendampingi perjalanan karir Wiranto dari masa ke masa. Dalam sebuah wawancara lama pada tahun 2004, Rugaya pernah mengungkapkan bahwa Wiranto selalu menyebut dirinya sebagai pakaian. Ungkapan metaforis ini menggambarkan peran vital Rugaya sebagai pelindung, penutup rasa lelah, dan bagian yang menyempurnakan penampilan seorang figur publik. Dalam pandangan mereka, pakaian tidak hanya bertujuan untuk terlihat rapi, tetapi juga merupakan simbol kehormatan yang dijaga oleh seorang istri. Hubungan rumah tangga mereka tetap harmonis di tengah kesibukan yang luar biasa. Rugaya secara terbuka mengakui bahwa dirinya memiliki sifat cemburuan, tetapi ia menekankan bahwa kecemburuan itu berada dalam batas wajar sebagai tanda cinta, dan kunci kekokohan pernikahan mereka terletak pada rasa saling percaya. Menariknya, Rugaya juga mengenang bahwa selama masa pacaran, Wiranto hampir tidak pernah mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata romantis.